Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farlani Putri Harasta dengan NIM 211001211400071 kelas IoT C. Akhir-akhir ini istilah Big Data semakin sering diperbincangkan melalui media sosial. Namun, masih banyak masyarakat awam yang tidak memahami apa itu Big Data. Big Data adalah data yang mempunyai skala, keragaman, dan kompleksitasnya memerlukan arsitektur, teknik, algoritma, dan analitik baru untuk mengenalnya dan mengekstrak nilai dan pengetahuan tersembunyi darinya. Terdapat dua hal penting dalam Big Data. Yang pertama, teknologi, di mana teknologi ini terkait bagaimana agar data tersebut kemudian bisa dimanfaatkan dan bagaimana data tersebut bisa didistribusikan. Yang kedua, spesialis. Sebagai pelaku yang melakukan analisis dari data, bahwa seorang spesialis tersebut sudah dianggap tahu seluk-beluk dari teknik yang capable. Misalnya, bagaimana cara menganalisis data yang akan digunakan. Data tentu saja memiliki volume yang besar, kemudian akan didistribusikan dan menggunakan tools SQL dan non-SQL. Big Data memiliki karakteristik yang biasa disebut dengan 5V. Pertama yaitu volume. Volume ini mengacu pada ukuran data yang perlu diproses. Dapat diketahui bahwa satuan volume data di dunia telah melampaui zettabyte. Bahkan telah banyak perusahaan atau organisasi yang perlu mengolah data sampai ukuran petabytes per hari. Volume data yang besar ini akan membutuhkan teknologi pemrosesan yang berbeda dari penyimpanan tradisional. Yang kedua, velocity. Velocity ini merupakan kecepatan data yang dihasilkan. Data yang dihasilkan dengan kecepatan tinggi membutuhkan teknik yang berbeda dari data transaksi biasa. Contoh data yang dihasilkan dengan kecepatan tinggi adalah pesan Twitter dan data dari mesin ataupun sensor. Big Data berasal dari berbagai sumber dan jenisnya termasuk salah satu dari 3 kategori seperti data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Veracity ini mengacu pada akurasi atau konsistensi data. Data dengan akurasi tinggi akan memberikan hasil analisis yang berkualitas. Dan sebaliknya, apabila data dengan akurasi rendah, maka mengandung banyak bias, noise, dan abnormalitas. Dan yang terakhir adalah value. Value ini merupakan nilai sebuah data menentukan keputusan yang kita ambil setelah memproses seluruh data. Selanjutnya yaitu manfaat Big Data. Banyak sekali kemudahan yang dimiliki oleh Big Data dari sisi fungsionalitas dan fitur yang dimiliki. Manfaat Big Data dibagi menjadi dua, yaitu di bidang teknologi informasi dan di bidang bisnis. Selanjutnya terdapat teknologi analisis data yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, Apache Hadoop. Apache Hadoop ini adalah sebuah framework yang memungkinkan untuk melakukan penyimpanan data yang besar secara terdistribusi dalam klaster komputer menggunakan model. Selanjutnya terdapat teknologi analisis data yang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Apache Hadoop. Apache Hadoop ini adalah sebuah framework yang memungkinkan untuk melakukan penyimpanan data yang besar secara terdistribusi dalam klaster komputer menggunakan model pemrograman yang sederhana. Kemudian yang kedua yaitu Apache Hive. Apache Hive ini adalah sebuah framework SQL yang berjalan di atas Hadoop. Hive mendukung bahasa pemrograman SQL yang memudahkan untuk melakukan query dan analisis data berukuran besar di atas Hadoop. Yang ketiga yaitu Apache Spark. Apache Spark ini merupakan framework komputasi terdistribusi yang dibangun untuk proses big data dengan kecepatan tinggi. Nah, selanjutnya yaitu contoh penggunaan Big Data di dunia migas. Penerapan Big Data menjadi menonjol karena jumlah data yang dihasilkan dan dicatat dalam industri minyak dan gas telah meningkat secara signifikan. Peningkatan ini dalam berupa perangkat akuisisi seismik, penghitungan saluran, geofon pemantauan depan FIDA, serta situs penangkapan. Penggunaan Big Data di dunia migas ini dibagi menjadi 4 bidang. Yang pertama di bidang eksplorasi, yang kedua di bidang pengeboran, dan yang ketiga di bidang teknik waduk, serta yang terakhir di bidang teknik produksi. Nah, itu tadi materi dari Big Data yang perlu diketahui. Semoga materi ini bisa menjadi materi yang penuh insightful. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.